Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan soal biologi. Di soal kali ini yang akan kita bahas mengenai fotosintesis ya. Soalnya yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP. Kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembentukan ATP dalam proses fotosintesis adalah untuk proses pembentukan ATP ini terjadi di reaksi terang ya. Terjadinya di reaksi terang. Ada aliran elektron secara siklik dan juga non siklik ya. Yang masih bingung atau keliru dengan perbedaan siklik dan non siklik, silakan dicek kembali materi fotosintesis di reaksi terangnya ya. Nah, kita fokuskan ke soal ini saja ya, bahwa penghasilan ATP yang terjadi dari proses fotofosforilasi siklik dan non siklik itu dihasilkannya kan dari reaksi terang ya. Tapi tujuan ATP dihasilkan ya itu akan berfungsi nanti di reaksi gelap ya. Jadi penghasilan ATP-nya terjadi di reaksi terang, kemudian fungsi dari ATP itu nanti akan berperan atau berfungsi fungsi ATP itu akan terjadi di reaksi gelap atau siklus Kelvin ya. Dihasilkannya di reaksi terang ATP ini, tapi berfungsinya di reaksi gelap ya. Sebelumnya pernah kita bahas ya mengenai reaksi gelap. Silahkan coba dicek di pojok kanan atas videonya yang pernah kita bahas. Di sini kita ulas lagi secara siklus gelapnya, dimana dari dalam stroma ya, di kloroplas ya, terdapat ribulosa bifosfat ya, terdapat RUBP. Kemudian RUBP itu akan memfiksasi karbon dioksida ya, akan memfiksasi karbon dioksida dan akan dihasilkan senyawa fosfogliserat ya, dihasilkan senyawa fosfogliserat. Kemudian fosfogliserat ini akan direduksi oleh ATP ya, oleh ATP yang akan berubah senyawanya menjadi BPGA atau bifosfogliserat ya. Inilah salah satu fungsi dari ATP ya, mengubah PGA menjadi BPGA. Kemudian nanti BPGA akan direduksi kembali oleh NADPH ya. Direduksi lagi oleh NADPH dan dihasilkan PGAL ya, fosfogliseraldehid. Nah, dari fosfogliseraldehid inilah dihasilkan glukosa ya. Kemudian PGAL yang sudah dibentuk menjadi glukosa ini kan ada sisanya itu ya, nanti akan diubah lagi menjadi RUBP dengan bantuan ATP kembali itu. Jadi ATP yang dihasilkan dari reaksi terang berfungsi di reaksi gelap ya, untuk proses reduksi ya, mereduksi PGA menjadi PPGA dan menjadi PGAL, juga mengubah PGAL menjadi RUBP ya, itu fungsi dari ATP ya. Kalau kita lihat di opsi jawabannya, menyediakan hidrogen untuk karbohidrat ya, tidak ada kaitannya dengan hidrogen ya, jadi tidak tepat. Menyediakan karbon juga tidak gitu ya, karena tadi tujuan ATP itu dipakai itu untuk mereduksi ya. Menyediakan energi yang digunakan untuk karbohidrat itu juga tidak. Mereduksi PGA menjadi PGAL, nah ini yang tepat ya, mereduksi PGA menjadi PGAL. Mengkonversi RUBP ke dalam PGA. Kalau mengkonversi RUBP ke PGA itu dengan bantuan karbon dioksida ya, di proses fiksasi. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang D ya, dimana ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itu berguna di reaksi gelap untuk mengubah fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Demikian di soal kali ini.
kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.